Jadi dalam rangka menghadapi inflasi dan juga dalam rangka melihat mata uang kita yang juga sedikit melemah, maka menurut saya BI akan coba menaikkan suku bunga untuk menanggulangi masalah tersebut. Tetapi karena inflasi kita itu hanya 4% dibanding dengan negara-negara lain yang jauh lebih tinggi, menurut saya kenaikannya tidak akan terlalu banyak. At least itu yang kami sebagai developer mengharapkan, bahwa kenaikannya tidak terlalu banyak seperti yang dilakukan di Amerika misalnya. Karena di Amerika yang dinaikkan itu secara persentase, bukan secara nominal ya, secara persentase itu besar sekali. Nah, saya mengharapkan, dan juga saya kira hampir seluruh developer mengharapkan kenaikannya tidak terlalu besar. Baik, namun apakah sekarang waktu yang tepat bagi perbankan, Pak, untuk menaikkan suku bunga properti dengan kondisi perekonomian saat ini, Pak? Memang pilihannya berat sekali. Pertumbuhannya tidak seberapa besar, pertumbuhan ekonomi tidak seberapa besar, tetapi inflasi ini juga menjadi momok. Karena jika tidak menaikkan suku bunga, maka inflasi bisa tidak terkontrol. Kemudian kedua juga mata uang rupiah yang terdampak ya, dan sudah melemah. Ini juga menjadi dilema buat Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga. Maka itu saya kira Bank Indonesia pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut dan sudah mempertimbangkan banyak hal untuk menaikkan berapa percentage point begitu. Jika berbicara pelemahan rupiah, apakah membeli bahan baku bangunan dengan dolar bisa menjadi solusi, Pak? Tidak menurut saya. Karena kalau kita di perumahan, sebenarnya hampir sebagian besar itu adalah produk lokal. Sudah produk lokal ya. Kita masih kecuali kalau high rise memang ada beberapa item yang masih import, misalnya elevator, misalnya air condition, ya itu kebanyakan mechanical and electrical system memang masih banyak yang diimport. Tetapi kalau dari segi perubahan rumah tapak, menurut saya sudah hampir semua diproduksi di lokal. Tetapi yang menjadi masalah memang adalah bahan baku. Bahan bakunya itu naik banyak. Tetapi kita sudah merasakan itu kenaikan di tahun 2021. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini kenaikan hanya sisa-sisa saja. Karena banyak sekali kenaikan harga bahan konstruksi itu sudah dilakukan di tahun 2021, bukan Oke. dari tahun 2020. Baik, jika memang tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan rupiah, berarti kenaikan suku bunga acuan dan turunnya suku bunga acuan ini apakah bisa berdampak pada minat orang membeli properti atau justru daya beli memang sudah pulih dan tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, Pak? Pasti terpengaruh karena sekarang ini 60% dari pembeli properti sudah menggunakan fasilitas KPR. Nah, jika suku bunga naik, tentunya angsuran akan naik pula. Jadi ini yang menjadi akibat dari perlambatan penjualan properti. Penjualan properti kita sebagai developer itu musuh utama adalah memang kenaikan suku bunga. Karena kenaikan suku bunga itu juga berarti angsurannya akan naik dan berarti lebih sulit lagi membeli rumah. Affordability-nya akan menurun. Itu yang menjadi masalah memang. Oke, Bapak tadi menyebutkan bahwa kenaikan bahan baku ini sebenarnya juga sempat terjadi di tahun 2021. Lantas, apa yang menjadi solusi dari para pengembang properti ini, Pak? Apakah dengan menaikkan harga properti itu tersendiri? Ya, memang yang sekarang menjadi masalah, construction cost itu naik, sehingga kita harus mengadjust kembali desain-desain yang baru. Ya, desain-desain kita tidak bisa terlalu fancy, tidak bisa menjadi tambahan-tambahan variasi dari desain tersebut, karena itu hanya bisa menambah cost. Sehingga penambahan variasi itu harus dikurangi. Lebih banyak ke desain yang fungsional. Nah, desain yang fungsional, sebelumnya kan kita berusaha differentiate the design. Jadi kita berusaha lebih fancy dan lain-lain. Nah, itu yang harus dikurangi. Dengan Iya. pengurangan hal tersebut,
mudah-mudahan construction cost-nya masih bisa terkontrol. Tetapi Baik. memang ini saya tidak melihat bahwa semester kedua ini akan jauh lebih baik daripada Mhm. semester 1. Semester 1 kita di Ciputra Development penjualan kita terjadi kenaikan sekitar 12% begitu dibanding year on year ya Iya, 2021. Walaupun PPN DTP, PPN yang ditanggung pemerintah itu sekarang ini hanya 50% daripada iya. tahun 2021. Tetapi kita masih melihat ada pertumbuhan ya. Semoga pertumbuhan ini yang 12% ini bisa menutupi perlambatan di semester 2 sehingga Mhm. penjualan kita di tahun 2022 ini masih cukup stabil atau masih tumbuh sekitar 5% dibandingkan Baik. dengan tahun sebelumnya.